Hai, jadi gue dikirimin satu smartwatch dari satu brand namanya Nix. Nix ini bisa dibilang brand yang lumayan baru ya, dan gue pertama kali taunya itu mereka dari produk-produk desk setup kayak RGB light stand, terus ada kayak produk wireless charger yang keren. Pokoknya kalau kita sentuh tuh bisa muter-muter kayak gimana. Nah, itu nanti bakal gue bahas juga di video yang lain. Dan gue ditawarin sama mereka satu smartwatch ini yang bisa dibilang baru banget dirilis juga. Ini namanya Nix Crown. Gue udah pakai jam ini kurang lebih sekitar 1 minggu lebih full ya. Gue pakai buat pergi keluar atau pas gue lagi olahraga gue juga pakai ini. Dan gue pengen share pengalaman gue, dan perlu di note juga bahwa gue ini bukan reviewer smartwatch ya. Jadi ini yang mau gue share pure user experience gue selama pakai jam ini kurang lebih sekitar semingguan. Nah, gue tertarik ngebahas jam ini itu juga karena sebelumnya itu gue pakai smartwatch. Gue sebelumnya pakai Samsung Galaxy Watch 4 dan gue udah lumayan ketergantungan juga pakai ini. Gue udah pakai kurang lebih sekitar setahunan dan nggak pernah gue nggak pakai gitu kalau misalnya gue lagi olahraga atau lagi pergi kemana gitu kan. Dan pas gue switching ke si Nix Crown ini ternyata gue lumayan enjoy, terlepas dari harganya yang lumayan berbeda gitu. Nah, jadi problematika utama gue pas pakai si Watch 4 ini itu adalah baterai ya. Jadi si Watch 4 ini tuh kurang lebih dia baterainya habisnya tuh kurang lebih 1 harian. Jujur gue nggak ngitung spesifik berapa jamnya, cuman intinya sih kalau gue pakai ini jam dari pagi seharian sampai malam, ini udah harus banget gue cas lagi biar besoknya bisa gue pakai. Karena kalau gue sampai lupa ngecas, besoknya kalau gue pergi pagi ya gue nggak bisa pakai jam ini gitu. Nah, si jam ini gue cerita dikit ya. Jadi tuh gue pertama kali pakai jam ini pas gue unboxing itu tuh di hari Rabu pagi. Itu di Rabu pagi itu kapasitas baterainya di sekitar 55%, dan gue pakai terus tuh sampai di hari Jumat dia turun ke 20%, baru gue cas. Terus hari Sabtunya 100% gue pakai itu sampai hari Kamis malam baru bener-bener gue cas karena dia udah turun ke 20-an%. Jadi gue udah pakai kurang lebih sekitar 5 hari tuh dari 100 ke 20%. Jadi baterainya ini mantap banget, awet lah menurut gue. Karena si Watch 4 ini sehari doang mesti ngecas, dan gue tipe yang suka lupa ngecas jam gitu ya. Jadi kalau misalnya gue lupa ngecas jam, ya besokannya kalau gue perginya pagi, gue nggak bisa pakai jam ini gitu. Jadi ya baterainya win lah menurut gue. Nah, desainnya kurang lebih kayak gini, cukup simple, dan menurut gue desainnya nggak Cina banget. Gue bingung jelasinnya gimana. Pokoknya desainnya gue suka, simple, nggak norak, dan dia tuh di bagian pinggir-pinggirnya tuh ada petunjuk menitnya ya, sama ada arah mata anginnya juga. Di samping sebelah kanan itu ada satu button di bagian bawah, ini tuh buat buka workout activity, dan ada dialnya juga. Dan dialnya ini tuh kalau kita pencet dia bakalan munculin menu utama, dan dialnya pun juga bisa diputer. Dan semua buttonnya di sini mencetnya enak, berasa tactile-nya, dan dialnya pun juga smooth. Nggak ada isu soal button-buttonnya. Nah, kalau pas gue lagi keluar olahraga bareng sama teman-teman gue gitu ya, mereka tuh suka notice jam ini tuh menurut mereka mirip sama jamnya Huawei, tapi gue nggak begitu ngikutin smartwatch, jadi ya gue nggak begitu notice juga sebenarnya persamaannya. Cuman ya coba komen di bawah menurut kalian desainnya kayak gimana. Nah, buat diameternya itu dia di sekitar 45 mili ya, jadi lumayan gede menurut gue karena sebelumnya gue terbiasa pakai yang 40 mili di Watch 4 gitu. Jadi pas awal-awal gue pakai ini sih berasanya lumayan gede ya. Cuma makin di sini udah kebiasa sih. Dan selain itu buat layarnya sendiri tuh dia di 1,4 inch Ultra HD AMOLED. Soal klaim-klaiman ini gue nggak bisa make sure dia beneran Ultra HD AMOLED atau enggak. Cuman paling nggak dari yang gue lihat pakai mata gue, ini layarnya sih jernih banget, nggak pixelated sama sekali. Dan yang gue seneng dari jam ini itu adalah dia nggak lemot sama sekali guys. Karena sepengalaman gue di Watch 4, ini jam tuh ada lemot-lemotnya lah. Jadi kalau misalkan gue geser tuh nggak bener-bener smooth gitu, kayak ada patah-patah dikit. Apalagi kalau pas ini jam baru dinyalain gitu. Kalau baru dinyalain ini tuh bener-bener lemot banget. Bahkan kayak gue mesti nungguin kurang lebih sekitar 5-10 menit baru bener-bener bisa gue manuver gitu si jamnya, baru enak dipakai. Sementara si jam ini mau gue nyalain atau apa, ini nggak pernah lemot sama sekali. Jadi poin plus juga menurut gue. Oh ya, buat OS-nya itu dia pakai Harmony OS, dan secara looks dia kurang lebih kayak begini ya. Kalau misalnya kita swipe dari kanan ke kiri, itu buat ngeliat activity, heart rate, terus sleep record, ada blood oxygen juga, music, ada weather, sama workout. Dan ini tuh juga bisa kalian ganti ya, misalnya ada yang kalian nggak perlu itu bisa dihapus dan bisa ditambahin sesuai sama yang tersedia di sini. Kalau di swipe dari bawah ke atas itu buat lihat notif, terus kalau swipe dari kiri ke kanan itu buat lihat
kayak semacam shortcut weather activity dan lain-lainnya di sini gitu ya, biar lihatnya juga lebih cepet gitu. Dan dari atas ke bawah di swipe itu tuh langsung ke quick setting ya, dan di quick settingnya lumayan banyak ya, bisa auto brightness, ada flip to wake, ada DND, ringtone, dan fitur-fitur lain semuanya ada di sini. Dan settingnya pun juga bisa diakses dari swipe dari atas ke bawah tadi, dan bisa ngatur semuanya dari sini. Terus kita juga bisa ngeganti style dari menunya ya, ada yang bentuknya garis lurus, ada yang kotak, ada yang bulat segala macam, itu ada banyak bentuknya. Cuman kalau gue sih suka yang biasa, yang list down gitu ya, jadi biar lebih detail aja ngeliatnya. Terus buat fitur lainnya tuh dia bisa katanya 5 ATM water resistance, jadi bisa dibilang dia tuh bisa dibawa nyelam sampai ke kedalaman 50 meter. Cuman karena gue tidak punya diving certificate ya, karena setahu gue kalau mau nyelam 50 meter tuh mesti ada diving certificate. Cuma karena gue punya, jadi gue nggak ngetes. Cuman minimal jam ini kalau gue pakai misalnya kena air pas cuci tangan atau apa, hujan kemarin sempet juga, itu gue nggak masalah ya. Jam ini masih works fine aja sih, nggak ada isu lah kalau soal itu. Dan dia tuh ada fitur water ejectionnya, jadi kalau misalkan mungkin dibawa nyelam atau dibawa berenang gitu kali ya, itu dia bisa nyalain fitur water ejection. Dan cara kerjanya itu kalau misalnya kita nyalain tuh dia bakalan kayak geter-geter gitu. Gue kurang ngerti ini apakah efektif atau enggak. Jujur aja kalau misalkan selama ini kan gue cuma cuci tangan, jadi gue nggak pernah nyalain water ejectionnya sih. Cuman ya it's a nice to have feature kali ya. Terus dia ada app juga buat dikonek ke HP, namanya OnWear Pro. Ini pada dasarnya tuh aplikasi buat ngelihat lebih jelas soal health data. Terus juga bisa dipakai buat nge-sync data dari HP ke jam, atau notif dari HP ke jam. Kira-kira mau aplikasi apa aja yang ditampilin notifnya ke jamnya, itu semuanya bisa diatur di sini. Nah, buat health monitoringnya itu dia kurang lebih ngerekam sekitar 10 menit sekali untuk heart rate dan segala macamnya. Jadi bukan real time. Dan mungkin itu alasan juga kenapa si jam ini baterainya bisa awet kayak tadi ya, kurang lebih sekitar 5 harian. Dan kalau untuk kebutuhan gue pribadi sih gue nggak masalah, karena gue itu biasanya lebih butuh rekapan daily aktivitas gue per harinya. Itu kurang lebih di hari itu kayak gimana, apakah gue aktif, dan heart rate gue di hari itu kayak gimana gitu ya. Gue lebih butuh kayak gitu. Cuma baik lagi, orang-orang kan kebutuhannya beda-beda ya. Kalau dari gue sih ini nggak masalah dan cukup sesuai sama kebutuhan gue juga. Terus dia bisa ganti watch face, dia juga lumayan banyak sampai ada yang animasinya kayak gini. Kebetulan gue suka yang simple-simple, jadi gue pakainya yang kayak begini aja. Dan dia juga bisa dikonekin ke aplikasi lain kayak Google Fit sama Strava. Siapa tahu kalian butuh pakai Strava yang biasanya suka lari atau naik sepeda, itu bisa dikonekin. Oke, lanjut ke workout activity atau perekamannya ya. Jadi itu di sini dia ada total kurang lebih 100 plus workout activity yang bisa kalian nyalain atau kalian rekam. Dan kebetulan olahraga yang gue tekuni sekarang itu adalah padel. Cuman sayangnya padel nggak ada di jam ini, jadi gue pilihnya tenis gitu. Dan gue sempat ngebandingin juga antara Watch 4 dan si Nix Crown ini lewat Samsung, data dari Samsung Health dan juga si OnWear Pro-nya. Dan pas gue coba itu dia kurang lebih ngasih hasil yang lumayan berbeda. Tapi kayaknya metode gue salah sih. Jadi gue caranya tuh gue pakai kedua jam ini di satu tangan yang sama. Jadi ada satu jam yang mungkin harusnya tidak akurat karena ya mungkin posisinya berbeda ya. Jadi ya gue agak bodoh sih emang. Cuman ya nggak apa-apa, gue pengen ceritain aja. Harusnya mungkin gue pakainya di dua tangan yang berbeda ya, baru mungkin harusnya lebih akurat. Nah, gue ngetes kedua jam ini barengan itu pas di hari Rabu Minggu yang lalu gitu ya. Dan gue di minggu itu masih ada main padel 2 kali lagi. Dan sayangnya di situ gue lupa nyalain workout activity. Dan yang gue sadarin adalah si jam ini nggak bisa auto detect workout. Jadi keep to note aja. Terus di minggu ini, di minggu gue rekaman ini sampai video ini naik, itu gue sempat main padel di hari Selasa, Rabu, sama Jumat gitu ya. Dan gue baru keingetan buat nyalain activity workout itu di hari Jumat kemarin, Jumat pagi lah. Dan hasil perekamannya sih lumayan sesuai sama ekspektasi gue pas main padel kemarin. Jadi kalian bisa lihat di sini heart rate dan kalori yang kerekam sama jamnya ini lumayan merepresentasikan capeknya gue pas kemarin pagi main padel ya. Jadi hasilnya harusnya ini cukup oke sih ya. Cuman yang gue sadarin adalah di sini pas ketika gue nyalain si workout activity tenis ini, dia stepnya itu kayak ke pause gitu, atau si jamnya ini nggak ngedetect
jumlah step yang kita lakukan pas lagi workout activity spesifiknya di tenis ini. Nah, terus di minggu ini gue rekaman itu di hari Selasa sama Rabu sama hari Jumat kemarin itu gue main padel, dan gue baru inget nyalain workout activity-nya tuh di hari Jumat pas gue main, dan gue rekam, gue nyalain si tenisnya, dan kurang lebih hasilnya cukup sesuai sama yang gue rasakan pas ketika gue main padel. Maksudnya gue merasa capeknya dan segala macam itu cukup sesuai sama yang dihasilkan report dari si Onwear Pro ini. Cuman yang gue sadarin, kok pas ketika gue selesai main padel, kok steps gue dikit banget ya. Dan ternyata pas ketika gue nyalain si workout activity spesifiknya tenis ini, si jumlah stepsnya tuh kayak ke pause gitu sama si jamnya. Jadi dia nggak nge-record jumlah steps yang gue lakukan ketika gue lagi main padel itu. Malah pas gue lagi lupa nyalain si activity workoutnya, di jam ini tuh ngerekam stepsnya cukup normal gitu. Dan gue biasa kalau main padel dengan game format Americano atau Mexicano dengan durasi sewa lapangannya 2 jam, itu kurang lebih gue bisa stepnya itu sekitar paling kecil 2000-an, itu paling gedenya itu sekitar 4000 sampai 5000-an step. Dan pas gue lagi lupa nyalain, ini nge-record jumlah step gue fine-fine aja, tapi justru pas ketika gue nyalain, stepnya malah tidak terhitung. Nah, di jam ini tuh juga ada fitur GPS, tapi bukan GPS yang ada mapnya di HP ya, tapi dia lebih ke buat tracking si jalan atau area yang kita lewatin. Jadi di sini gue sempat cobain outdoor walk, dan gue nggak bawa HP gue tinggal di rumah, dan gue jalan kurang lebih sekitar 1 blok di komplek gue, dan dia berhasil nge-mapping rute perjalanan gua itu ya dengan cukup bener lah di jamnya. Jadi kalau misalnya kalian malas bawa jam, kalian pengen outdoor running atau apa, nah itu kalian nggak perlu wajib bawa HP buat nge-mapping areanya. Nah, perekaman step di outdoor walk ini itu juga aman gue lihat, jadi nggak ada masalah sama sekali dan cukup sesuai harusnya sama yang udah gue lakuin. Nah, sementara yang gue sadarin dari kedua workout activity yang berbeda ini itu adalah kalau misalkan di outdoor walk itu metriknya lumayan banyak. Ada heart rate zone-nya juga, ada pacing, ada macam-macam sampai outputnya kalori. Cuman kalau di workout activity tenis itu tuh cuman dia spesifik ngerekam heart rate doang, heart rate zone sama jumlah kalori yang udah kita keluarin doang. Jadi mungkin itu alasannya kenapa di tenis dia nggak ngerekam stepnya sama sekali. Jadi ya hal ini perlu di keep to note juga. Atau kalian mungkin lebih ngerti smartwatch atau di jam lain, tapi kalau di Watch 4 sendiri sih gue sempat nyobain, dia nggak ada masalah sih buat ngerekam stepnya juga. Nah, sebenarnya di Watch 4 juga sama. Kalau gue lihat infonya di tanggal 16 Juli kemarin gue main padel, itu gue rekam kan dua-duanya pakai si Nixcron sama si Watch 4. Itu infonya memang kurang lebih sama, kurang lebih di heart rate sama kalori doang. Tapi bedanya di Watch 4 dia masih bisa ngerekam jumlah step yang udah gue lakukan gitu. Sementara di Nixcron ini bener-bener cuman pure dari heart rate tok, dan stepnya bahkan ke pause sama dia. Jadi kayak gitu pengalaman gue pakai smartwatch Nixcron ini kurang lebih selama semingguan lebih ya. Dan gue masih berencana untuk pakai jam ini sampai ke depannya. Mungkin bakal gantian sama si Watch 4, gue juga kurang tahu. Yang jelas, yang menang dari Nixcron ini menurut gue baterainya awet banget ya. Kurang lebih 5 harian baru ngecas. Gue nggak perlu ngecas tiap hari karena gue kadang suka bete. Ini jam lupa gue cas malamnya, jadi gue nggak bisa pakai ini gitu. Jadi ya ini menang banyak dari si baterai. Dan selain itu juga yang menang banyak menurut gue, dia nggak lemot juga. Gue udah cobain, nggak pernah ada isu lemot-lemot atau apa. Bener-bener lancar banget experience-nya. Terus buat heart rate segala macem juga gue nggak ada masalah untuk ngerekam 10 menit sekali, karena yang gue butuhin itu lebih ke daily-nya ya. Kayak gue per hari itu aktif atau enggak, dan lain-lain. Dan terus fitur-fitur lain kayak notif, musik segala macam works well juga, nggak ada masalah, nggak ada isu. Terus buat workout activity-nya, kalau misalkan spesifiknya di tenis, karena gue nggak nyobain semuanya, gue cuma nyobain tenis sama outdoor walking doang. Nah, khususnya di tenis ini, kalau misalkan ada info soal steps-nya bakalan lebih mantap lagi, nggak ke pause. Dan untuk outdoor walking, running, dan segala macam, untuk informasinya menurut gue udah cukup oke dan udah tergambarkan cukup akurat juga dari yang gue cobain ya. Oh ya, buat harganya si Nixcron ini dia di 719.000. Dan buat harga 700.000 menurut gue oke lah, apalagi desainnya nggak norak menurut gue. Dan ya kayak biasa, kalau kalian tertarik, linknya gue taruh di bawah. Thank you buat yang sudah nonton. Seperti biasa, komen di bawah pendapat kalian. Jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Kanekata Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.